Halo semuanya, kenalin, namaku Pio. Aku seorang mahasiswa teknologi informasi yang lagi berjuang menyelesaikan tugas kuliah. Suatu malam, aku teringat bahwa dosenku memberikanku tugas untuk menjelaskan bagaimana komputer merepresentasikan data. Jujur, awalnya aku kira topik ini bakal rumit dan bikin pusing. Tapi ternyata, semakin aku pelajari, semakin menarik. Semuanya berawal dari pemikiranku yang bertanya-tanya tentang sebenarnya komputer itu apa sih? Di zaman sekarang, hampir semua hal yang kita lakukan berhubungan dengan data. Buka aplikasi menggunakan data, main game juga menggunakan data, nonton video apalagi pasti menggunakan data. Bahkan pas kita matiin alarm di HP pun itu juga menggunakan data. Aku jadi kepikiran, gimana mungkin semua hal itu dibangun dari dua angka sederhana 0 dan 1? Dan dari situ aku mulai paham bahwa inilah yang disebut representasi data. Proses ketika semua informasi manusia, angka, teks, gambar, suara, sampai video, diubah ke bentuk yang bisa dimengerti komputer, yaitu biner. Representasi data ternyata bukan tentang rumus-rumus yang ribet. Intinya cuma satu, yaitu cara komputer menerjemahkan informasi kita. Kalau manusia pakai bahasa, huruf, ataupun simbol, kini komputer pakai biner, yaitu rangkaian angka 0 dan 1. Setiap teks yang kita ketik, setiap gambar yang kita lihat, dan setiap suara yang kita dengar, semuanya berubah jadi deretan panjang 0 dan 1. Dan itu yang membuat komputer bisa bekerja cepat, konsisten, dan akurat. Dalam perjalananku, aku bertemu dua jenis data utama. Yang pertama, data numerik. Data ini bukan soal angka. Semua angka desimal yang kita gunakan sehari-hari akan dikonversi ke biner sebelum diproses. Contohnya, 9 dalam desimal berubah jadi 1001 dalam biner. Sederhana, tapi penuh arti bagi komputer. Selain biner, komputer juga menggunakan bahasa sistem bilangan lain, seperti oktal, yaitu angka 0 hingga 7. Ini berbentuk lebih ringkas dari biner. Terus ada desimal, yang memuat angka 0 sampai 9 yang digunakan untuk bahasa manusia. Dan heksadesimal, yang terdiri angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F berguna untuk menyingkat biner panjang. Yang kedua, ada data non-numerik. Jenis data ini lebih beragam, seperti huruf, gambar, suara, hingga video. Dan setiap jenis punya teknik pengkodeannya sendiri. American Standard Code for Information Interchange atau ASCII dan Unicode digunakan untuk huruf, RGB atau Red, Green, Blue untuk gambar, dan sampling untuk suara. ASCII atau American Standard Code for Information Interchange dan Unicode itu berupa huruf seperti A, B, atau bahkan karakter dari bahasa lain punya kode dan angkanya masing-masing. Lalu ada representasi gambar. Gambar itu terdiri dari kumpulan titik kecil yang disebut piksel. Dan setiap piksel punya warnanya sendiri-sendiri. Misalnya warna merah itu mempunyai kode 255,0,0. Lalu angka itu dirubah lagi menjadi kebilangan biner. Kemudian ada juga representasi suara, yaitu suara analog diambil dalam potongan-potongan kecil lewat proses sampling, lalu disimpan sebagai data digital. Terakhir, ada representasi video. Video adalah kumpulan ribuan gambar atau frame yang diputar cepat dan disinkronkan dengan suara. Siapa sangka, semua itu terdiri dari jutaan angka-angka biner. Komputer itu seperti dunia lain dengan bahasanya sendiri. Semua informasi angka, huruf, gambar, suara, dan video harus diterjemahkan ke biner agar bisa dipahami dan diproses oleh komputer. Tanpa itu, teknologi modern gak akan pernah ada. Waktu mempelajari representasi karakter, aku baru benar-benar sadar betapa rumit dunia digital itu. Tapi juga banyak sih sisi menariknya.
Terima kasih ya sudah ikut perjalanan ini. Semoga kalian jadi lebih paham tentang bagaimana komputer bekerja di balik layar. Dadah!